Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Khairunisa dengan NIM 24233024. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan ke-13 pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1, yaitu tentang penilaian sekuritas. Sekuritas merupakan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dan menjadi bukti kepemilikan atau utang. Dua jenis utama sekuritas adalah obligasi dan saham. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang di mana emiten atau penerbit bersedia membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Penerbit obligasi sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ada pemerintah atau treasury bonds, yang kedua ada perusahaan atau corporate bonds, yang ketiga ada pemerintah daerah atau municipal bonds, yang keempat yaitu ada emiten asing atau foreign bonds. Selanjutnya yaitu ada penilaian obligasi, di mana nilai obligasi ini sama dengan present value atau PV, seluruh arus kas, bunga, plus pokok. Harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat return yang disyaratkan. Prinsip penting obligasi yaitu harga obligasi bergerak berlawanan dengan suku bunga pasar, di mana jika kupon lebih kecil dari required return, obligasi dijual di bawah par. Jika kupon lebih besar dari required return, obligasi dijual di atas par. Selanjutnya yaitu ada risiko dari obligasi itu sendiri. Yang pertama yaitu interest rate risk atau risiko ketika suku bunga naik. Yang kedua ada reinvestment rate risk atau risiko saat suku bunga turun sehingga hasil investasi ulang akan menurun. Yang ketiga ada default risk atau risiko gagal bayar. Yang terakhir yaitu liquidity risk atau risiko obligasi sulit diperjualbelikan. Yang kedua yaitu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset perusahaan. Imbalan bagi investor yang menanamkan saham yaitu mendapatkan hak kontrol terhadap perusahaan, mendapatkan dividen, dan capital gain. Hak-hak pemegang saham yaitu ada hak suara untuk mengontrol perusahaan atau voting right. Yang selanjutnya yaitu ada preemptive right atau hak untuk membeli saham baru terlebih dahulu agar tidak dilusi. Jenis-jenis pasar saham yaitu ada pasar reguler dan pasar OTC atau over the counter. Jenis transaksinya yaitu ada IPO, pasar premier, dan pasar sekunder. Pada saham sendiri terdapat 3 konsep nilai saham, di mana yang pertama yaitu nilai buku atau book value, di mana modal sendiri dibagi jumlah saham. Yang kedua yaitu ada nilai pasar atau market price. Yang ketiga ada nilai intrinsik atau intrinsic value, di mana PV dari seluruh aliran kas di masa depan. Model penilaian saham berdasarkan dividen ada 3. Yang pertama yaitu zero growth model atau dividen tetap selamanya, di mana nilai sama dengan dividen per required return. Yang kedua yaitu constant growth model atau Gordon model. Dividen sendiri tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan, di mana rumusnya yaitu nilai sama dengan D1 dibagi K per G. Yang terakhir yaitu ada supernormal growth model, di mana dividen tumbuh tinggi pada beberapa tahun pertama lalu stabil.
Yang kelima, atau yang materi selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Yang pertama ada income stock, di mana dividen besar dan stabil. Yang kedua ada blue chip stock, di mana perusahaan besar, stabil, dan dividennya teratur. Yang ketiga ada growth stock, di mana potensi pertumbuhannya tinggi dan risikonya juga lebih besar. Yang keempat yaitu ada cyclical stock, yaitu sensitif terhadap kondisi ekonomi. Yang kelima dan yang terakhir ada defensive stock, di mana saham ini relatif stabil saat resesi. Materi yang terakhir yaitu ada faktor yang mempengaruhi harga saham. Ada 5. Yang pertama yaitu tingkat permintaan dan penawaran. Yang kedua, kinerja perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, kondisi industri. Yang keempat, indikator ekonomi makro. Yang kelima dan yang terakhir yaitu peristiwa domestik dan global. Sekian materi yang dapat saya jabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.